Salam dan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Sehingga masih ada kesempatan bagi kita. Kita alhamdulillah pagi tadi Bapak Ibu sudah diberikan oleh Allah bisa hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Belum terlambat untuk taubat kepada Allah, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, perbanyak istighfar. Ya, saudaraku, tatkala kita masih bisa bangun dari tidur, tatkala masih bisa menghirup udara segar, dan kita masih bisa bernafas, maka kita masih ada kesempatan untuk taubat dan memperbanyak amal kebaikan. Mari segera bergegas menyambut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah sebelum kesempatan itu berakhir. Kapan kesempatan itu berakhir? Ketika nyawa yughurgir, sudah ada di kerongkongan Bapak Ibu. Ketika sudah sakaratul maut, ya. Maka Fir'aun waktu itu Bapak Ibu, dia mengatakan aku beriman, ya, dengan Tuhannya Bani Israel. Kapan? Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, tidak dianggap Bapak Ibu, ya. Maka mumpung kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatannya sebelum datang kesempatan terakhirnya, yaitu ketika nyawa sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah baratnya. Taubat tidak diterima jika dilakukan pada saat ghargharah, yaitu keadaan saat nyawa akan dicabutnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi sifat segera ini ternyata dipuji oleh Allah. Wasari'u ila magfiratin rabbikum. Bersegeralah kalian kepada Allah untuk taubat, untuk istighfar kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata bersegera ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Bersegera dalam apa? Dalam kebaikan, ya, kebaikan, bersegera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Maka sifat orang beriman, kalau ada kesempatan beramal soleh, dia bersegera, tidak menunda-nunda. Apa balasannya Bapak Ibu? Nanti ketika manusia melewati sebuah titian yang bawahnya adalah neraka jahanam, maka seseorang akan melewati sesuai dengan amal perbuatannya. Semakin dia bersegera menyambut panggilan Allah, ibadah kepada Allah, nanti akan disegerakan ketika melewati titian yang bernama siratnya. Padahal yang namanya sirat sudah kita catat di buku ini di bagian akhir. Sirat itu adaqu minas sa'r ahaddu minas saif. Sifat sirat itu adalah lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Jadi sifat sirat adalah tajam, licin Bapak Ibu, ya, sangat lembut Bapak Ibu, dan di situ banyak pengait-pengait yang siap untuk mengait orang-orang yang Allah kehendaki. Akhirnya dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Maka manusia akan melewati sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya manusia ada yang melewati katorfil aini, seperti kedipan mata, cepat sekali Bapak Ibu. Ada orang yang kalbarti, seperti kilat, ya, cepat sekali. Ada orang yang kari seperti angin, melewati di atas sirat seperti angin, cepat sekali. Ada orang yang seperti menunggang kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mohon maaf sampai dia ngelisot Bapak Ibu, ya. Banyak juga terjungkal ke dalam neraka. Coba ini sering-sering kita ingat ketika kita sholat Bapak Ibu. Ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, maka hadirkan hati kita Bapak Ibu, hadirkan bahwasanya kita sedang mengingat tentang akhirat, perjalanan manusia dari dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab,
ditimbang amalnya, dibagikan catatan sampai menyeberang sirat. Ya, maka orang yang bersegera ketika di dunia untuk menyambut perintah Allah nanti pun akan disegerakan ketika dia melewati titian yang bawahnya adalah neraka jahanam. Maka Bapak Ibu, ketika kita berdoa dalam salat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadirkan hati kita Bapak Ibu, bahwasanya nanti kita akan menyeberang di atas titian yang bawahnya adalah neraka jahanam yang dalam dan panas dan lebar Bapak Ibu, panas sekali. Bagaimana dalamnya suatu ketika Rasulullah SAW sedang dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada suara. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabat, kalian apakah tahu tadi suara apa? Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ketahuilah, itu adalah suara batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu di neraka jahanam, sekarang baru sampai dasarnya. Coba Bapak Ibu, batu yang dilemparkan dari ujungnya, dari atas neraka jahanam 70 tahun baru sampai dasarnya. Bagaimana dia akan selamat ketika masuk di dalam neraka jahanam? Begitu panas. Ketika ada orang menginginkan minuman, diberikan minuman yang panas, kemudian di situ ada nanah, ada darah, itulah minumannya penduduk neraka. Kemudian ketika dia minta makanan adalah makanan yang berduri, yang menyesakkan di kerongkongan, tidak masuk, tidak keluar. Berat Bapak Ibu. Maka hadirkan setiap doa-doa kita, hadirkan hati kita ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Hadirkan bahwasanya kita pun nanti akan mengalami hal yang demikian, sehingga mohon kepada Allah dilindungi dari azab api neraka. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang akhirnya menyesal. Tapi menyesal ketika sudah di hari kiamat, penyesalan yang tidak lagi bermanfaat Bapak Ibu. Penyesalan yang bermanfaat ketika kita masih di dunia ini, sehingga akan menjadi kita segera kita beramal soleh. Kemudian bab yang selanjutnya Bapak Ibu dari buku ini adalah membersihkan hati. Orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga adalah orang yang hatinya bersih. Tadi kita sampaikan bahwasanya sirat, ketika orang nyebrang sirat, ketika dia sudah selamat, nanti akan masuk dalam jembatan yang kedua yang dinamakan dengan kontoroh Bapak Ibu. Sudah saya tadi di sini kontoroh. Kontoroh adalah jembatan yang kedua. Di situ orang-orang Muslim yang masih ada tersisa kedoliman untuk saling mengkisos. Kalau masih ada dendam dan dengki, maka dihilangkan dengki dan dendam, sehingga orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya bersih. Maka Bapak Ibu, ketika surga dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih, kalau kita ingin menjadi orang yang masuk surga, bersihkan hati kita mulai sekarang. Mulai sekarang. Bersihkan hati Bapak Ibu. Dengan apa kita membersihkan hati kita? Berbanyak taubat, istighfar, amal soleh, membaca Al-Quran, zikir, mengingat Allah SWT. Kemudian kita bersihkan dari dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati Bapak Ibu. Dendam dan marah, dengki Bapak Ibu. Dengki ini adalah dosa yang luar biasa, sampai Allah menurunkan sebuah ayat dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Ini penyakit hati yang berbahaya Bapak Ibu, yang akhirnya iblis itu bagaimana dia tidak senang dengan Nabi Adam alaihissalam karena dengki Bapak Ibu, karena dengki. Bagaimana saudara Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya ini ingin membunuh Nabi Yusuf karena dengki. Qabil membunuh Habil karena dengki. Bagaimana orang Yahudi, mereka tidak senang dengan Rasulullah SAW, mau dibunuh, diracun, disihir karena apa? Dengki Bapak Ibu. Dengki itu diawali karena protes dengan keputusan Allah.
menurut orang-orang Bani Israel harusnya yang jadi nabi adalah keturunan Bani Israel. Ternyata yang keluar adalah Bani Ismail. Ya, mereka gak senang, mereka akhirnya dengki. Maka dengki ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, maka jangan kita menjadi orang yang saling dengki dan saling membenci. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, termasuk sifat orang yang beriman adalah orang yang punya sifat peduli. Bapak Ibu, kalau kita membaca ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran, sifat-sifat orang yang bertakwa pasti ada kaitannya dengan kepedulian, kedermawanan, infak, sedekah, dan akan dicela orang-orang yang bakhil, orang-orang yang egois. Ya, man lam yahtam bi umuril mu'minin falaysa minna. Orang yang tidak punya kepedulian dengan orang muslim maka bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka orang Islam adalah dia punya sifat peduli dengan saudaranya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang selanjutnya yang perlu dijauhi adalah dusta, ya, mengingkari janji, menyelisih janji. Ayatul munafiki salasun, tanda orang yang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisih janji. Wa idza utumina khana, kalau dia dipercaya khianat. Ini nifak amali, nifak yang jatuhnya dosa Bapak Ibu, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun nifak yang i'tiqad, yang dia menampakkan Islam tapi hatinya tidak senang dengan Islam, maka keluar dari agama Islam. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, orang yang munafik nanti di hari kiamat di bawah keraknya api neraka. Tapi sifat-sifat tadi adalah sifatnya orang munafik, ya, tapi nifak amali Bapak Ibu, masih muslim, karena banyak orang Islam yang masih yaitu punya sifat-sifat yang seperti tadi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu sebagai kelanjutan dari amalan-amalan pengantar husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah tetap iman kita istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz Dwi atas ilmunya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mencapai yang kita inginkan, wafat dengan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, karena sudah sebentar lagi waktunya maghrib, mari kita tutup kajian Kamis sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bapak Ibu yang ingin mengambil ada nasi dan tehnya boleh disilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari, ya.